Anda kembali dalam Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Top topik pertama, aktivis kemanusiaan dan steering komite Global Sumut Flotilla Saif Abu Keshek akhirnya tiba di Barcelona, Spanyol setelah ditahan dan dipenjara secara ilegal oleh Zionis Israel selama 10 hari. Saif menceritakan kondisi para tahanan Palestina yang mengalami penyiksaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Zionis Israel. Saif menyebut selama penahanan ilegal oleh Zionis yang mendengar langsung teriakan para tahanan korban penyiksaan tentara Zionis. Intersepsi dan penculikan terhadap aktivis Global Sumut Flotilla merupakan bentuk impunitas yang terjadi akibat pembiaran dari banyak pemerintah di dunia atas kejahatan rezim Zionis Israel. Meski demikian, Saif menegaskan tekanan dan mobilisasi massa di berbagai negara membantu memperkuat solidaritas internasional untuk Palestina. Setelah tiba di Barcelona, Saif akan segera menyiapkan perjalanan menuju Turki dan bergabung bersama armada global Sumut Flotilla. Los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados, de una manera continua. Estando en este centro de investigación podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes. Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad. Nos tenemos que seguir defendiendo a las personas, sean donde sean, porque los derechos son para todo el mundo, no son exclusivos a ningún grupo. Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúa de la forma que actúa. Beralih ke top topik selanjutnya, Iran menolak proposal Amerika Serikat yang disebut untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat. Iran menyatakan proposal Amerika Serikat bertujuan agar Iran menyerah pada tuntutan berlebihan Presiden Donald Trump. Iran menolak proposal Trump usai menyampaikan tanggapannya terhadap proposal AS melalui mediator Pakistan yang menyoroti hak-hak dasar rakyat Iran. Iran menekankan perlunya AS membayar reparasi atau ganti rugi atas kerusakan akibat agresi, seraya menegaskan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Iran mencatat bahwa setiap rencana untuk mengakhiri agresi AS Zionis Israel juga harus sekaligus mengakhiri sanksi AS dan melepaskan aset dan properti negara Iran yang dibekukan. Iran juga menegaskan semua diskusi harus difokuskan secara ketat pada pengakhiran agresi dan tidak boleh mencakup masalah nuklir. Pengumuman tentang penolakan Iran terhadap rencana AS ini muncul beberapa jam setelah Trump mengatakan bahwa ia tidak menyukai rencana Iran dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima. Iran menegaskan tidak ada seorang pun di Iran yang berusaha untuk menyenangkan Trump. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kembali pada hari Ahad lalu bahwa negosiasi apapun tidak berarti kemunduran. Iran menolak rencana Washington sebelumnya yang dinilai sebagai upaya untuk memaksa menyerah pada tuntutan berlebihan Trump. Iran has rejected the United States' proposed plan to end Washington's war of aggression, saying the plan would lead to the country's surrender to President Donald Trump's excessive demands. The revelation came after Iran delivered its response to the U.S. proposal through Pakistani mediators, highlighting the fundamental rights of the Iranian people. Di tengah pembicaraan proposal damai secara tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung alot, militer Iran menegaskan siap melindungi fasilitas nuklir Iran dari ancaman serangan musuh. Dalam proposal yang diajukan kepada Iran, Amerika Serikat disebut meminta pembatasan program nuklir Iran, meskipun program nuklir merupakan hak Iran sebagai negara yang berdaulat. Salah satu poin paling krusial dalam negosiasi adalah masa depan stok uranium Iran yang diperkaya dalam kadar tinggi. Dalam wawancara dengan media pemerintah Iran, juru bicara militer Iran, Brigjen Akraminia, menegaskan pasukannya siap melindungi lokasi penyimpanan uranium dari segala ancaman.
Menurut Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Iran saat ini memiliki lebih dari 440 kg uranium dengan tingkat pengayaan mencapai 60%. Angka tersebut dinilai hanya selangkah lagi menuju tingkat pengayaan yang dapat digunakan untuk senjata nuklir. Narasi ini terus dihembuskan oleh Amerika Serikat dan negara barat lainnya selama puluhan tahun. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, sebelumnya mengatakan sebagian besar uranium dengan pengayaan tinggi milik Iran kemungkinan masih tersimpan di kompleks nuklir Isfahan yang menjadi sasaran serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel dalam agresinya ke Iran. بله ببینید اونجا یه پیش‌بینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر می‌بردیم. نیروهای مسلح رو عرض میکنم، چه ارتش چه سپاه، در مراقبت از این مراکز هسته‌ای که این اورانیوم غنی شده درش نگهداری میشود. Pemimpin Revolusi Islam sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Sayyid Mojtaba Khamenei bertemu dengan Komandan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya. Dalam pertemuan itu, Sayyid Mojtaba mengeluarkan arahan strategis baru guna memastikan kelanjutan operasi dan konfrontasi yang kuat terhadap musuh. Dalam pertemuan dengan Ayatollah Sayyid Mojtaba Husseini Khamenei, Komandan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Mayor Jenderal Ali Abdullahi, menyampaikan laporan mengenai kesiapsiagaan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, termasuk Angkatan Darat IRGC, kepolisian, pasukan keamanan, penjaga perbatasan hingga Kementerian Pertahanan dan pasukan Basij. Majen Ali menyatakan bahwa para pejuang Islam sepenuhnya siap terkait upaya defensif dan ofensif, perencanaan strategi serta peralatan dan persenjataan yang diperlukan untuk melawan tindakan musuh, yakni Amerika Serikat dan Zionis Israel. Majen Ali menegaskan setiap kesalahan perhitungan strategis dan agresi musuh akan dibalas dengan balasan yang cepat, kuat, dan tegas. Dalam pertemuan ini, pemirsa sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pejuang Iran, Sayyid Mojtaba Khamenei juga mengeluarkan arahan strategis baru mengikuti panduan sebelumnya selama perang yang dipaksakan AS Zionis Israel. Arahan itu untuk memastikan kelanjutan operasi dan konfrontasi yang kuat terhadap musuh. Top topik ketiga jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia menghimbau jemaah agar menjaga kondisi fisik dan tidak memforsir diri dengan ibadah sunnah berlebihan. Langkah ini pemirsa dinilai penting agar jemaah tetap prima saat menjalani rangkaian puncak ibadah haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan fisik ekstra. Kepala PPIH Daker Madinah Khalilur Rahman mengatakan jemaah diharapkan bijak mengelola tenaga dan waktu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya ibadah wajib dan persiapan menuju Armusna harus menjadi prioritas utama dibandingkan aktivitas sunnah yang beresiko menguras energi. Selain menjaga kebugaran tubuh, jemaah juga diminta mematangkan pemahaman manasik haji. Petugas terus mengingatkan agar jemaah memahami alur pergerakan, tata cara ibadah, serta ketentuan selama menjalani wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga melontar jumrah di Mina. PPIH juga menghimbau jemaah untuk mencukupi kebutuhan cairan, mengonsumsi makanan secara teratur, dan mengurangi aktivitas di luar pemondokan pada siang hari, guna menghindari kelelahan dan dehidrasi di tengah suhu panas Arab Saudi. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armusna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan
dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah. Yang kedua, agar jamaah haji tetap menjaga kesehatan, makan yang cukup, kemudian juga istirahat cukup supaya mereka nanti ketika tiba di Makkahul Mukarramah bisa melaksanakan umrah wajibnya. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci bertambah menjadi 24 orang. Sementara 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Pada 10 Mei 2026, terdapat satu jemaah haji yang wafat di Arab Saudi atas nama Kasyani Tarmidi dari kloter 08 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Selain itu, Maria juga memastikan 67 jemaah haji Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan secara aktif, memberi edukasi kesehatan dan pendampingan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Inna ilahi rojiun. Pada Ahad 10 Mei 2026 terdapat satu jemaah wafat di Arab Saudi atas nama Kasyani Sigito Tarmidi dari KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini mencapai 24 orang. Atas nama Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh jemaah yang wafat, almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.